Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gangguan mood. Ini adalah materi yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai pada materinya, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Anggriani Eva Dolita Sila. Saya adalah mahasiswi dari program studi Psikologi Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah psikopatologi. Nah, apa saja nih yang akan kita pelajari pada materi gangguan mood ini? Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu gangguan mood, kemudian seperti apa jenis gangguan mood. Lalu ada gejala gangguan mood itu seperti apa, kemudian strategi penanganannya seperti apa. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk pada definisi dari gangguan mood. Gangguan mood merupakan masalah psikiatri yang berkaitan dengan perubahan suasana hati, baik menurun maupun meningkat. Jadi kalau suasana hati kita menurun dikatakan depresi, dan suasana hati kita meningkat dikatakan mania. Nah, teman-teman, definisi gangguan mood sendiri menurut Reich 1992, dia mengungkapkan bahwa gangguan mood adalah suatu kondisi emosional berkepanjangan yang memengaruhi seluruh proses mental, termasuk berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Itu menurut Reich. Jadi definisi dari gangguan mood sendiri adalah perubahan mood kita, perubahan hati kita ketika menurun dan meningkat. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mengenali nih apa itu gangguan mood. Gangguan mood adalah suatu kondisi di mana perubahan pada hati kita atau afektif, ya, dia meningkat, dia menurun. Lalu kita akan masuk pada jenis-jenis dari gangguan mood. Yang saya ambil di sini ada 8 jenis gangguan mood. Nah, yang pertama adalah depresi, yang kedua adalah bipolar, ketiga distimia, keempat siklotimi, kelima season affective, yang keenam premenstrual dysphoric disorder, yang ketujuh disruptive mood dysregulation, dan yang kedelapan mood terkait penyakit lain. Kita akan membahas satu-satu. Oke, kita masuk pada penjelasan dari jenis-jenis gangguan ini. Yang pertama ada depresi mayor, Major Depressive Disorder atau MDD. Ini ditandai dengan periode kesedihan ekstrim yang berkepanjangan dan terus-menerus. Lalu pengidapnya pun kerap tidak dapat menjalani dan menikmati aktivitas yang biasa dia lakukan. Jadi dia tidak dapat melakukan aktivitas normal seperti biasanya karena dia mengalami depresi, dia mengalami kesedihan yang ekstrim, yang berkepanjangan, yang terus-menerus, sehingga itu mengganggu keberfungsian dalam hidupnya. Yang kedua adalah gangguan bipolar. Nah, jenis gangguan ini melibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim antara fase mania dan fase depresi. Jadi meningkat dan menurun. Pada fase mania, individu merasa sangat bersemangat, energik, dan mungkin terlibat dalam perilaku impulsif. Sebaliknya, pada fase depresi ditandai dengan perasaan putus asa dan kehilangan minat. Kemudian ada jenis gangguan mood distimia, adalah bentuk depresi kronis yang berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Meskipun gejalanya mungkin tidak seberat depresi mayor, individu dengan distimia sering mengalami suasana hati yang buruk dan kehilangan minat dalam aktivitas mereka. Lalu yang berikut ada siklotimia, di mana ini adalah gangguan mood yang lebih ringan dibandingkan dengan gangguan bipolar. Nah, ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak teratur,
namun berlangsung selama periode yang lama, ya, periode waktu yang lama. Gejalanya mencakup episode hipomania atau fase mania ringan dan episode depresi ringan. Ya, jadi siklotimia ini lebih ringan daripada bipolar. Nah, yang berikut adalah SAD, adalah bentuk depresi yang terjadi pada musim tertentu, terutama di awal musim dingin ketika paparan sinar matahari berkurang. Nah, gejalanya biasanya akan membaik ketika musim panas tiba. Lalu yang berikut ada PMDD, adalah gangguan mood yang terjadi pada wanita menjelang menstruasi, ditandai dengan gejala emosional dan fisik yang signifikan seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan. Jadi hampir semua wanita merasakan gangguan mood ini ketika sudah mau masuk pada masa-masa menjelang menstruasi. Banyak wanita yang akan mengalami gangguan mood seperti ini. Lalu berikut adalah gangguan mood pada anak. Nah, ini merupakan gangguan mood yang terjadi pada anak-anak. Gejala utamanya itu ialah ledakan emosi seperti marah dan mudah tersinggung yang intens dan tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Lalu yang terakhir adalah gangguan suasana hati juga bisa terjadi sebagai efek dari kondisi medis atau penyakit tertentu, misalnya kanker, cedera, infeksi, atau penyakit kronis lainnya. Jadi yang terakhir adalah gangguan terkait penyakit lainnya, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas begitu banyak jenis-jenis gangguan mood. Nah, yang menjadi inti pada video saya pada hari ini yaitu gangguan depresi dan bipolar. Nah, kita masuk pada gejala gangguan mood. Gejala gangguan mood depresi itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat dari 3 poin ini, yaitu dari fisik, dari psikis mereka, dan sosial. Ya, jadi ketika dari fisik kita sudah dapat melihat ketika orang yang mengalami gangguan depresi, mereka akan cenderung memiliki gangguan tidur, ya. Cenderung juga memiliki konsentrasi yang tidak dapat tidak normal. Konsentrasi mereka tuh tidak ada, seperti itu. Kemudian berat badan mereka itu kadang naik, kadang bisa turun, jadi tidak seimbang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan depresi, fisik mereka itu akan terlihat lainnya dari orang-orang normal, seperti itu. Mereka seperti orang yang sangat kepikiran, orang yang ketakutan, orang yang cemas, seperti itu. Mereka akan jarang senyum. Kemudian dari psikis mereka, ya tentu kita dapat ketahui bahwa psikis itu berkaitan dengan psikologi. Jadi dimana mungkin mereka akan cenderung lebih menyendiri, ya, cenderung sangat cemas, cenderung sangat menunjukkan ketakutan, cenderung akan menunjukkan trauma mereka. Kemudian dapat kita lihat juga dari sosial. Ketika orang mengalami gangguan depresi, mereka tidak akan ada di tengah-tengah kerumunan banyak orang, atau menarik diri atau isolasi diri. Dari awalnya mereka senang bergaul atau mengikuti komunitas organisasi dimanapun itu, ketika mereka mengalami gangguan depresi, mereka akan menarik diri mereka dari keramaian itu, menarik diri mereka dari lingkungan itu. Mereka cenderung untuk memilih menyendiri di kamar, mengurung diri di kamar, tidak mau makan. Itu masuk pada gejala fisik mereka itu, seperti itu. Jadi gejala dari gangguan depresi adalah yang sudah sama seperti di gambar ini,
yang dapat saya tunjukkan kepada teman-teman bisa lihat bahwa sulit untuk berkonsentrasi, mereka juga akan mengalami gangguan tidur, berat badan mereka itu tidak menetap, kemudian masalah psikis mereka itu mungkin akan lebih terganggu kesehatan mental mereka ketimbang orang normal. Kemudian sosial mereka juga, hubungan mereka akan tidak baik-baik saja. Kemudian kita masuk pada gejala gangguan mood bipolar ya. Karena bipolar ini gejalanya itu ada pada dua episode depresi dan episode mania, di mana depresi itu adalah perubahan mood kita yang menurun ya, kesedihan, sakit hati, luka batin. Kemudian episode mania adalah kesenangan, ekspresi diri kita yang sangat bahagia. Terus kita kadang menjadi orang yang impulsif, berenergi. Nah, itu gejala-gejala dari gangguan bipolar. Sama seperti yang sudah ada di gambar ini, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ini berbagai ekspresi mereka ya. Kemudian dari episode depresi ini kita dapat lihat ya, dia sama seperti gejala depresi tadinya, bahwa akan mengalami gangguan mental, kesehatan mental yang menurun ya, memburuk. Jadi mungkin akan lebih ketakutan, lebih trauma, lebih cemas, akan mengurung diri. Jadi gejala-gejala seperti ini dapat kita pahami baik-baik, sehingga kalau kita menemui orang-orang yang sudah seperti ini, dapat kita atasinya mungkin dengan berbagai cara seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan mereka mengalami gangguan mood? Beberapa faktor yang menjadi pemicu utama gangguan mood, depresi dan bipolar itu saya ambil 3 poin, yaitu faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor sosial. Dimana faktor psikologis mungkin karena mengalami trauma atau pengalaman buruk. Kemudian faktor biologis, dimana berbicara tentang faktor biologis itu berbicara juga tentang faktor gen ya, genetik. Bisa saja mereka mendapatkan penyakit gangguan yang sudah diturunkan oleh kakek nenek mereka atau mungkin ayah dan ibu mereka, seperti itu. Kemudian faktor sosial ya, sosial dapat menyebabkan orang mengalami gangguan mood ya, gangguan depresi, gangguan bipolar, atau gangguan yang lainnya seperti itu. Karena dukungan dari sosial itu sangat penting. Orang-orang bisa mendapatkan gangguan mood sebab dari sosial itu dari berbagai lingkungan ada 2, lingkungan baik dan lingkungan yang tidak baik. Ketika kita bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, mungkin kita akan mengalami yang namanya gangguan mood itu. Jadi bagaimana kita harus pandai-pandai dalam berhubungan sosial dengan semua orang, seperti itu, di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja, atau di lingkungan manapun itu, kita harus pandai-pandai mengatur diri kita sendiri. Nah, strategi apa nih? Strategi penanganan apa yang harus kita lakukan? Di sini saya memakai tiga strategi, yaitu terapi psikologis, perubahan pola hidup, pengobatan medis. Nah, terapi psikologis dimana ketika kamu mengalami luka atau ketika kamu mengalami kesedihan yang begitu mendalam, yang mungkin tidak bisa untuk kamu ceritakan kepada orang lain, cobalah kamu pergi pada ahli-ahli psikologis untuk mendapatkan terapi atau mendapatkan konseling bagi mereka. Percayalah bahwa semua
cerita kamu, semua rahasia kamu mereka dapat merahasiakan dengan baik. Mereka tidak akan membocorkan karena ahli-ahli tenaga seperti itu mereka punya yang namanya kode etik. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola hidup. Cobalah kamu untuk mengubah pola hidup kamu. Mungkin kamu selama ini tidak makan yang sehat-sehat. Cobalah untuk kamu lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang punya nutrisi, sehingga kamu tidak mengalami gangguan tidur, gangguan makan, sehingga tidak masuk pada gangguan mood, masuk pada depresi, seperti itu. Atau mungkin kamu harus melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas positif. Kamu harus berolahraga, berjalan kaki, kamu harus punya waktu, jadwal untuk saat ini, hari ini saya harus melakukan ini, pergi badminton atau pergi sepak bola seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah pengobatan medis. Ketika kamu sangat-sangat benar-benar butuh pertolongan dari dokter, pertolongan medis atau psikiater, cobalah kamu untuk pergi, memberanikan diri untuk pergi. Jangan takut bahwa saya takut akan mendapatkan diagnosis bahwa saya didiagnosis bahwa kamu mengalami penyakit yang kronis atau kamu mengalami penyakit yang sangat-sangat akut. Jangan kamu memberikan pemahaman, jangan kamu memberikan pikiran negatif terdahulu, tapi mari coba kamu memberikan motivasi positif, kamu memberikan motivasi yang baik terhadap pikiran kamu sehingga apapun yang kamu lakukan itu boleh berjalan dengan baik. Nah, ini mungkin strategi penanganan yang dapat saya berikan, hanya 3 poin, tapi percayalah bahwa strategi seperti ini banyak kita ketemui, bukan hanya ketika kita pergi rumah sakit, ketika kita pergi ke klinik, ketika kita pergi untuk berobat, tetapi saat ini kita sudah dapat mengetahui strategi-strategi lewat website, lewat media-media seperti IG, WA, Facebook, dan dari mana saja. Karena zaman sudah semakin canggih, jadi pintar-pintarlah kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang berpendidikan untuk mengedukasikan kepada setiap orang bahwa kamu mendapatkan pengobatan itu gratis dan dari mana saja, sehingga jangan pernah kamu merasa sendiri, sehingga semua yang tertahan itu menjadi masalah, menjadi luka, sehingga kamu akan masuk turun ke dalam perubahan mood itu, perubahan menurun yang akhirnya menjadi depresi seperti itu. Lalu yang terakhir dari saya yaitu jagalah kesehatan mentalmu, karena gangguan mood bisa mempengaruhi kualitas hidup kamu. Jangan ragu untuk berbagi cerita, berbagi perasaan, mencari bantuan dan menjaga keseimbangan emosi kamu, sehingga kamu terus sehat, sehingga kamu terus normal, sehingga kamu terus melaksanakan aktivitas kamu, keberfungsian hidup kamu dengan baik, dan kamu jangan jatuh dan kamu jangan masuk pada kondisi-kondisi yang membuat mental kamu terganggu. Sekian dan terima kasih, ini saja yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.